Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Saifuddin MPI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran akidah akhlak SD atau MI dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Nurul Komariah dengan NIM 2319055, Farah Kamila dengan NIM 2319059, Jihan Farihah dengan NIM 2319062, dan Dewi Konitatin dengan NIM 2319063. Di sini kami akan menyampaikan mengenai materi pembelajaran akidah akhlak SDMI untuk kelas 2 semester 2, yang mana di dalamnya terdiri dari 4 bab. Yang pertama, Asmaul Husna akan disampaikan oleh Jihan Farihah. Yang kedua, sifat wajib Allah yang akan disampaikan oleh Dewi Konitatin. Yang ketiga, akhlak terpuji yang akan disampaikan oleh Farah Kamila. Dan yang keempat, keteladanan kisah Nabi Musa alaihissalam yang akan disampaikan oleh Nurul Komariah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Farihah dengan NIM 2319062. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata, yaitu asma dan husna. Nah, asma ini berarti nama atau gelar, sedangkan husna berarti baik. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama atau gelar yang baik, yaitu nama-nama yang baik atau gelar yang baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Nah, pada kesempatan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai dua Asmaul Husna, yaitu Al-Alim dan Al-Khabir. Al-Alim artinya yang maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui segala sesuatunya tentang hambanya, entah apa yang dilakukan hambanya, di mana keberadaan hambanya, dan apa yang ada di dalam hati hambanya, dan lain sebagainya. Misal, kayak kita kalau kita main peta umpet dan kita yang jaga, pastinya kita untuk mengetahui keberadaan teman kita harus mencari. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti, sudah tahu di mana hambanya berada. Nah, selanjutnya ada sifat Allah yang Al-Khabir. Al-Khabir ini artinya Allah Maha Teliti, tidak jauh berbeda seperti sifat Allah yang Al-Alim. Hanya saja di sini Al-Khabir ini menekankan bahwa Allah itu tidak akan salah dalam memberikan penilaian terhadap hambanya. Jadi Allah itu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, tidak akan pernah salah dalam menilai hambanya. Misal kita bersedekah, Allah itu tahu niat kita itu dalam bersedekah itu apa. Apakah kita hanya untuk ria, untuk pamer, ataukah benar-benar tulus dari hati untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sifat Al-Alim dan Al-Khabir ini ada dua hal yang sudah pasti harus kita lakukan, yaitu berhati-hati dan senantiasa berbuat baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengetahui apabila kita berbuat kejahatan atau keburukan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti tidak akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat jahat. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Konitatin dengan NIM 2319063. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sifat-sifat wajib Allah. Sifat-sifat wajib Allah wajib dimengerti oleh setiap muslim.
Nah, dalam sifat wajib Allah ini ada 20 sifat wajib yang wajib kita ketahui, yakni ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, dan mutakaliman. Itu adalah sifat-sifat wajib Allah yang wajib kita mengerti. Lalu, hikmah dari mempelajari sifat-sifat wajib Allah adalah kita sebagai seorang muslim dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah keyakinan kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita akan berhati-hati dalam berbuat. Yang keempat, kita bisa disiplin dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Kamila dengan NIM 2319059. Materi selanjutnya yaitu akhlak terpuji. Yang pertama, santun dan menghargai teman. Santun memiliki arti yaitu budi, berbahasa halus, dan bertingkah laku baik. Perilakunya sabar, tenang, dan suka tolong-menolong. Anak yang santun akan bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Anak yang santun saat berbicara, maka ia akan berhati-hati dan tidak ingin menyakiti orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan banyak santun. Salah satunya saat beliau bertemu temannya, maka ia mengucapkan salam terlebih dahulu. Jika bertemu dengan temannya, saat temannya mengucapkan salam terlebih dahulu, maka beliau akan segera menjawabnya. Kita dapat membuat orang lain bahagia dengan bertutur kata yang halus dan baik, dan berekspresi ramah dan tersenyum. Yang kedua yaitu adab makan dan minum. Makan dan minum adalah kebutuhan yang paling wajib bagi setiap manusia. Setiap hari kita membutuhkan makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Lalu, tanaman tersebut dimakan oleh hewan. Manusia memanfaatkan tanaman dan hewan sebagai kebutuhannya. Tetapi, tidak semua tumbuhan dan makanan dapat dikonsumsi oleh kita. Dan kita hanya dapat mengkonsumsi makanan yang halal. Adab makan dan minum yang pertama yaitu mencuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yang ketiga, mengambil makan secukupnya. Yang keempat, membaca doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang kelima, makan dengan menggunakan tangan kanan. Yang keenam, saat makan tidak boleh berisik. Yang ketujuh, berdoa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Yang terakhir yaitu mencuci tangan kembali. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat makan dan minum. Yang pertama, makan dan minum sambil berjalan. Yang kedua, makan dan minum sambil berdiri. Yang ketiga, berebut makanan. Yang keempat, mencelah makanan. Dan yang kelima, makan terlalu kenyang. Yang ketiga yaitu gemar membaca dan rajin. Membaca adalah jendela ilmu. Dari membaca, kita mendapatkan ilmu. Dan dari membaca, kita juga mendapatkan pengetahuan yang belum kita ketahui. Contohnya, seorang dokter mendapatkan ilmu tentang kedokteran karena membaca buku ilmu kedokteran. Contoh yang kedua, seorang nahkoda dapat mengemudikan kapal karena membaca buku tata cara mengoperasikan kapal.
Membaca Al-Quran adalah wajib. Rasulullah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran karena Al-Quran merupakan pedoman yang paling utama bagi umat Islam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nurul Komariah. Selanjutnya, saya Nurul Komariah dengan NIM 2319055 sedikit menjelaskan mengenai materi kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama yaitu ada kisah mengenai Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir di negeri Mesir. Saat itu, Mesir diperintahkan oleh seorang raja yang dolim dan kejam. Raja Mesir tersebut bernama Raja Fir'aun. Ia mengaku sebagai Tuhan dan memerintahkan rakyat untuk menyembahnya. Suatu malam, Raja Fir'aun bermimpi bahwa kerajaannya akan dihancurkan oleh seorang pemuda dari Bani Israel. Kemudian, ia gelisah dan khawatir mimpinya menjadi sebuah kenyataan. Maka, Raja Fir'aun memerintahkan prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki keturunan Bani Israel. Setiap ibu hamil dari keturunan Bani Israel, mereka ketakutan, termasuk ibunda Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika Nabi Musa dilahirkan, bayinya dihanyutkan ke sungai Nil agar tidak dibunuh oleh Fir'aun. Lalu bayi itu ditemukan oleh Asiyah, istri Raja Fir'aun sendiri. Pada awalnya, Raja Fir'aun marah dan hendak membunuh bayi tersebut. Akan tetapi, Siti Asiyah meyakinkan Raja Fir'aun bahwa bayi itu kelak akan bermanfaat bagi dirinya dan merayunya agar bisa mengasuhnya. Maka dicarilah ibu yang dapat menyusuinya. Berbagai wanita mencoba menyusuinya, tetapi bayi itu menolak. Sampai akhirnya ibu Musa berhasil menyusui bayi tersebut. Suatu ketika Raja Fir'aun menggendong bayi Nabi Musa alaihissalam. Tiba-tiba bayi Musa menarik jenggot Raja Fir'aun dengan keras. Kemudian Raja Fir'aun sangat marah dan hendak membunuhnya. Untunglah istrinya mencegahnya. Istrinya mengatakan bahwa bayi itu tidak mengerti apa-apa. Fir'aun kurang percaya, lalu memerintahkan pengawalnya untuk membawakan sebongkah bara api dan sepotong makanan untuk diserahkan kepada bayi Nabi Musa. Bayi Nabi Musa pun memasukkan bara api ke mulutnya. Barulah Fir'aun merasa yakin bahwa bayi itu belum mengetahui apa-apa. Kemudian Nabi Musa tumbuh dewasa. Suatu hari, Nabi Musa melihat seorang anak pejabat yang menganiaya seorang budak dari Bani Israel. Nabi Musa mengingatkan pemuda tersebut. Bukannya berhenti, pemuda itu justru menyerang Nabi Musa. Nabi Musa pun memukulnya. Tak disangka, pukulan Nabi Musa membuat pemuda itu mati. Nabi Musa pun bertaubat. Raja Fir'aun mendengar Musa menolong budak Bani Israel. Ia memerintahkan untuk menangkap Nabi Musa. Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir hingga ke negeri Madian. Di sana, ia ikut mengembala kambing bersama dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib terkesan dengan ketakutan dan sifat baik Nabi Musa. Maka ia pun menikahkan Nabi Musa dengan salah satu putrinya. Suatu malam, Nabi Musa menerima wahyu dari Allah SWT di Bukit Sinai. Ia diperintahkan Allah SWT untuk menyampaikan dakwahnya kepada Raja Fir'aun. Maka Nabi Musa pun berangkat ke Mesir ditemani dengan Nabi Harun untuk menyadarkan Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam mengingatkan Raja Fir'aun untuk menyembah Allah. Kemudian Raja Fir'aun pun menolak dan menertawakannya. Nabi Musa mengeluarkan sebuah mukjizat yang dimana tongkat tersebut bisa berubah menjadi ular dan tangan beliau bisa bercahaya. Raja Fir'aun justru menyebut bahwa Nabi Musa itu seorang penyihir. Maka dipanggillah tukang-tukang sihir Raja Fir'aun untuk mengalahkan Nabi Musa. Tukang-tukang sihir melemparkan tali-tali yang berubah menjadi ular kecil yang banyak. Allah SWT memerintahkan Nabi Musa melempar tongkatnya. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil. Penyihir-penyihir Fir'aun menyerah dan tunduk pada Nabi Musa. Raja Fir'aun marah dan memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Musa dan semua pengikutnya. Nabi Musa dan pengikutnya lari hingga ke pinggiran Laut Merah. Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan laut pun terbelah, sehingga Nabi Musa
dan pengikutnya berhasil menyeberanginya. Sementara itu, Raja Fir'aun dan bala tentaranya masih mengejar Nabi Musa. Saat Raja Fir'aun berada di tengah lautan, Nabi Musa memukulkan kembali tongkatnya ke laut. Kemudian, laut itu pun kembali menyatu hingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di tengah laut. Kemudian, dari kisah Nabi Musa alaihissalam ada beberapa keteladanan yang bisa kita tiru. Adapun keteladanan Nabi Musa alaihissalam yang pertama yaitu Nabi Musa alaihissalam memiliki hati yang suka menolong, rajin bekerja sehingga Nabi Syuaib menyukainya. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam menyadari bahwa dirinya kurang fasih dalam hal berbicara sehingga tanpa malu-malu untuk meminta bantuan Nabi Harun untuk berdakwah. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam berdakwah dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sehebat apapun manusia tidak akan mampu menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kesombongan, kejahatan dan kedurhakaan kita kepada Allah akan mendatangkan kemurkaan dan azab dari Allah. Maka jauhilah sikap sombong, jahat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami dari kelompok 4 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.